Namun setelah mereka berdoa, berduyun-duyun meninggalkan pemakaman itu. Mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari pepohonan kamboja dekat makam. Itu tangisan Bu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya selesaikan cerita Restui Ratmaja, Pocong Keliling. Yang belum nonton part 1 dan 2, silahkan tonton dulu, linknya ada di deskripsi. Dan sekarang saatnya kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Tepat di jam 11 malam, Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamarnya bisa dibuka. Bu Friska pun tidak mempedulikan suara itu. Namun semakin dibiarkan, suara itu semakin membesar. Ini bukan sekedar ketukan pintu, tapi lebih tepatnya seperti suara gedoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa, sangat keras, dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur pulas. Pak, bangun Pak, bangun. Siapa yang gedor-gedor pintu Pak? Suaranya kok keras banget. Apa toh Bu, apa toh? Udah toh biarin aja, paling juga pocong. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya karena telah menyupai suara gedoran itu berasal dari pocong. Ya Bu, sakit. Sakit Bu. Bangun, cepet bangun, lihat dulu. Jangan sampai ibu jiwit lagi perutnya. Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Bu Friska ada di belakangnya. Bu, itu kayaknya bukan orang Bu. Bapak jangan nakut-nakutin kayak gitu dong. Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumah, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintunya sambil menatap ke arahnya. Pak, itu siapa? Tolong aku Friska, tolong aku, ucap pocong itu. Sosok wajahnya sangat mirip dengan wajah Bu Nabila. Bu Friska tak kuat menahan rasa takutnya, dia pun langsung menutup gorden rumahnya. Pak Robi segera membawa Bu Friska ke dalam kamarnya. Dia takut jika Bu Friska terjadi sesuatu yang tidak disukainya. Bu Friska tak kuasa menahan rasa haru. Benar apa yang dikatakan oleh warga sekitar mengenai Bu Nabila. Bu Nabila adalah bentuk dari pocong yang gentayangan itu. Bu, Ibu tunggu di sini ya. Ibu tunggu di sini. Bapak mau kemana? Ibu takut kalau ditinggal sendiri. Bapak mau usir pocong itu, Bu. Ingat, kalau Ibu bertemu dengannya, jangan sampai Ibu bukakan tali pocongnya. Beberapa saat Bu Friska hanya terdiam. Kenapa Pak kalau Ibu bukakan pocongnya? Kelak, petaka itu akan datang. Petaka yang membuat seluruh keluarga menjadi sial, ucap Robi. Bu Friska mengangguk paham. Pak Robi mendekati istrinya. Bu Friska sedang menjalani fase-fase sulit untuk menerima kenyataan bahwa teman dekatnya, Bu Nabila, telah tiada dan sekarang malah menjadi sorotan bagi masyarakat luas mengenai teror pocong yang terkenal itu. Bu, jika Ibu merasa sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan kesedihan Ibu. Ketika Ibu sedang takut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedamaian di hati ibu. Semua sudah dalam takdir Allah, kita hanya bisa menerimanya. Sekarang ibu jaga Wawan ya. Pak Robi meninggalkan Bu Friska. Kamar Wawan sendiri berada di sebelah kamarnya. Alasan kenapa harus dipisah karena supaya Wawan sejak dini belajar mandiri. Suara gedoran pintu itu masih terdengar jelas. Pak Robi membaca surat Al-Falaq An-Nas. Setiap akhir ayatnya, dia menekan sambil mengembuskan nafasnya ke pojokan ruangan. Lambat laun suara yang itu menghilang. Bebauan pandan juga sudah tidak tercium lagi. Malam itu menjadi malam yang menakutkan bagi Robi dan juga Bu Friska. Mereka didatangi langsung oleh pocong Nabila. Keesok harinya, para warga berduyun-duyun ke rumah Pak Robi. Mereka seperti ingin menyampaikan keluhan yang baru saja dialaminya. Assalamualaikum, Pak Robi, Bu Nabila, Pak. Assalamualaikum. Pak, Bu, buka pintunya Pak, teriak warga dari luar. Pak, kami mau bicara dengan Bapak, teriak warga lagi. Pak Robi dan Bu Friska yang kala itu sedang berberes rumah terkejut mendengar suara ramai di luar. Mereka berdua pun menuju ke depan rumah dan mendapati banyak warga telah menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada apa kok ramai-ramai di depan rumah? Masih pagi-pagi begini loh, keluh Bu Friska. Bu, semalam rumah saya digedor-gedor pocong, Bu. Tolong, Bu, tolong Pak, kasih solusinya. Saya juga, Pak. Masa pocongnya itu berdiri di depan pintu terus loh, Pak? Bukan hanya itu, Pak. Jam 1 malam, saya lagi keluar beli nasi goreng. Terus pocongnya malah ngikutin saya sampai rumah loh, Pak. Tolong, Pak. Teror pocong keliling ini sudah meresahkan warga. Warga semua pada ketakutan, Pak. Masih banyak lagi warga yang mengeluh. Ada yang lagi pergi ke pasar, lalu motornya terasa berat dan ternyata dia mendapatkan tumpangan. Atau bahkan ada yang melihat pocong sedang ayunan di depan rumahnya. Pak Robi menatap wajah Bu Friska. Pak, kita harus nemuin suaminya. Tapi, apa Pak Surya ada di rumah ya? Kita coba obrolkan masalah ini dengannya. Jangan sampai teror ini terus-menerus terulang di masyarakat. Akhirnya Pak Robi angkat bicara. Para warga semuanya, saya tahu kalian diteror oleh pocong keliling itu. Karena itu saya dan istri saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya. Sesuai dengan arahan saya, jika rumah kalian digedor-gedor oleh sesuatu, jangan dibuka. Karena bisa jadi itu pocong keliling yang mengganggu kalian. Para warga mengangguk paham. Beberapa darinya hanya bisa pasrah karena teror yang mengerikan ini. Karena itu, saya akan menemui Pak Surya karena dia adalah suami dari Bu Nabila. Barangkali kita punya titik terang ketika mengeluhkan masalah ini padanya. Kalian semua silakan pulang dulu ya ke rumah masing-masing. Jangan main hakim sendiri terhadap masalah ini. Bapak-bapak sama ibu-ibu paham kan? Iya Pak, iya paham, jawab warga serentak. Mereka pun membubarkan diri. Hari itu juga Bu Friska dan Pak Robi menuju rumah Pak Surya yang rumahnya sudah reot dan tua. Pesugihan pocong yang pernah dilakukan memberikan dampak banyak. Assalamualaikum Pak Surya. Tiba-tiba Pak Surya membuka pintu. Wajahnya kusam. Matanya sayu, tubuhnya sudah kurus dan rambutnya tak terawat. Pak Surya, boleh kami masuk ke rumah? Tanya Bu Friska. Pak Robi dan Bu Friska terkejut ketika Pak Surya tidak menjawab ucapan salam dari keduanya. Pak Surya mempersilahkan keduanya untuk duduk. Pembahasan pun dimulai. Bapak Surya, bagaimana kabarnya? Kurang baik. Saya masih belum bisa selayaknya hidup dengan bebas. Maksud Bapak bagaimana? Tanya Pak Robi. Kedatangan kalian adalah bukti dari kesalahan saya pribadi. Saya tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Seluruh warga di tempat ini gembar-gembor karena kemunculan sosok pocong yang diyakini sebagai istri saya. Dan saya membenarkan hal itu. Bu Friska dan Pak Robi terkejut mendengar penjelasan dari Pak Surya.
Saya sengaja tidak melepaskan ikatan talinya, Pak. Saya menjalankan pesan apa yang dikatakan oleh cenayang itu. Maksud Bapak gimana? Orang yang telah menjebatani pesugihan Bapak dan Ibu Nabila? Tanya Bu Priska. Benar, cenayang itu bernama Mbah Warso. Dia merupakan orang yang menjebatani pesugihan kami. Namun setelah istriku meninggal dunia karena sebab tulah dari pesugihan itu, Mbah Warso meminta kepada saya untuk tidak membuka tali pocongnya. Memang apa tujuan Mbah Warso memberikan pesan itu kepada Bapak? Pak Surya hanya terdiam. Dia tak mau mengungkapkan rahasia di antara dirinya dan juga Mbah Warso. Pak, Bapak tahu kan, itu sangat tidak baik. Jatuhnya di musyrik, Pak. Dan musyrik itu dosa besar loh, Pak. Dosa besar, ucap Pak Robi. Robi, kamu tahu kan, pendosa sepertiku memang sudah sangat kecil untuk percaya pada Tuhan. Tidak ada yang mau menerima kesalahan dan aib kami. Yang ada, tiap hari kami dihujat, dicaci dan diejek-ejek oleh masyarakat. Apakah itu tidak merusak mental kami sebagai seorang pendosa besar? Tanya Pak Surya. Bu Friska dan Pak Surya terdiam. Mereka berdua tak bisa berkata-kata lagi mengenai penjelasan yang telah menyudut kesalahan sosial yang paling fatal itu. Tapi Pak, Bu, kedatangan kalian membuat saya senang. Saya akan menyelesaikan ini semua. Malam ini saya akan menggali kubur istri saya dan mencabut tali pocongnya. Tolong bantu saya untuk menyelesaikannya ya Pak. Iya Pak, dengan senang hati. Kami pasti akan membantu dan juga berdoa. Obrolan ini ditutup. Pak Robi dan Bu Friska kembali ke rumah. Di sana Pak Ibnu dan Pak Arif telah menunggu. Pak, bagaimana setelah ke rumah dari Pak Surya tadi? Malam ini Pak Surya akan menggali kuburan Bu Nabila. Tolong bantu dia ya. Kalau bisa, warga juga turut ikut serta berpartisipasi untuk mengakhiri teror ini. Jadi Pak Surya mau menggali kuburan Ibu Nabila? Iya, saya iya saja Pak. Ngikut apa kata Pak Robi? Ya sudahlah, bagus kalau begitu. Malam harinya, banyak warga yang mendatangi lokasi makam Bu Nabila. Banyak warga yang berantusias untuk membantu menggali kuburan Bu Nabila dan melepaskan tali pocongnya. Pak Surya datang sambil membawa cangkul pribadinya. Sedangkan kedatangannya membuat seluruh warga terdiam. Pak, sudah siap? Tanya Pak Ibnu. Pak Surya mengangguk. Penggalian makam Bu Nabila pun dimulai tepat di jam 8 malam. Menjadi awal penggalian itu dimulai. Beberapa warga melantunkan kalimat thayyibah. Setelah selesai digali, Pak Surya pun turun ke bawah dan membuka papan. Bau busuk yang dihasilkan dari mayat Bu Nabila membuat para warga menutup hidung masing-masing karena bau busuk itu benar-benar menyengat. Pak Surya meneteskan air mata ketika dia mencoba untuk menarik tali pocong itu. La ilaha illallah, ucap Pak Surya sambil meneteskan air mata. Suasana menjadi haru. Hari itu juga hujan turun sebagai tanda akhir dari semua teror yang dilalui oleh warga. Beberapa warga terharu melihat Pak Surya yang masih belum ikhlas akan kepergian istrinya yang tercinta itu. Pak Surya, ayo sekarang naik Pak, hujan ini, ucap Pak Robi sambil mengulurkan tangan. Pak Surya pun menerima uluran tangan dari Pak Robi. Setelah Pak Surya naik, Pak Ibnu dan Pak Arif menutup kembali kuburan Bu Nabila. Lalu mereka semua berdoa bersama dengan harapan arwah Bu Nabila tenang dan bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Namun setelah mereka berdoa, berduyun-duyun meninggalkan pemakaman itu. Mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari pepohonan kamboja dekat makam. Itu tangisan Bu Nabila, ucap Pak Robi. Beberapa warga ada yang ketakutan hingga lari terbirit-birit. Beberapa yang lain berhenti sejenak lalu memanjatkan doa. Pak Surya tak kuasa menahan kesedihan dan mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan doa. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Dengan seketika tangisan itu hilang. Langit menjadi cerah.
suasana menjadi tenang. Alhamdulillah, semua teror ini sudah selesai, Pak. Semenjak kejadian itu, isu tentang pocong keliling tidak pernah terdengar lagi. Hal ini dikarenakan para warga rajin membaca Al-Quran di setiap habis maghrib. Anak-anak kecil juga tidak bermain di luar rumah, malah ramai di musola dan mengaji. Kasus ini merupakan adaptasi dari sosial yang sangat ramai dibicarakan. Pesan yang sangat disampaikan dalam cerita ini semoga bisa diambil hikmah. Jangan mengikuti arahan dari cenayang atau dukun untuk melakukan hal apapun yang dilarang oleh agama. Perkuat lagi iman dan takwa kepada Tuhan, karena segala sesuatu atas izin yang Maha Esa semua bisa terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja. Terima kasih. Jangan lupa komentar dan klik tombol subscribe. Bagikan ke media sosial kalian ya sebagai wujud dukungan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.